Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Soleh, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3, LPTK UIN Waluyo Semarang. Berikut video pembelajaran program kegiatan PPLR PP2 dengan materi Salat adalah kewajibanku. Subtema materi Hikmah ibadah salat. Selamat menyaksikan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, hari ini ada yang tidak masuk? Belum semua. Wah, Yusa izin, kenapa izin? Satu itu ya, sama keluarga. Oh, Dinda sakit. Oke, baik. Mudah-mudahan yang hari ini izin, Allah senantiasa permudah urusannya. Dan yang hari ini sakit, semoga Allah memberikan kesehatan. Dan kita semua diberikan kesehatan juga oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, sebelum memulai pembelajaran di hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Silakan Tias untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya, sudah kembali. Oke, baik, alhamdulillah. Doa telah kita lakukan. Semoga dengan doa tadi Allah senantiasa merahmati dan melancarkan kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diminta untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, tapi mau dicek dulu nih. Semuanya konsentrasi belum? Konsentrasi! Konsentrasi dimulai. Kalau udah konsentrasi mau dicek nih. Kalau Bapak bilang selamat pagi, maka semuanya tepuk satu kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilangnya selamat malam, maka semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ada yang tidak konsen? Cukup ya? Oke, baik. Anak-anak yang dirahmati Allah, sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan, kita akan mempelajari materi tentang PAI atau PAIBP. Materinya tentang ibadah sholat. Temanya adalah hikmah ibadah sholat. Tujuannya apa? Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan hikmah sholat dengan benar. Dan yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan hikmah sholat dengan benar. Ya, yang pertama itu ada menyebutkan hikmahnya, yang kedua menjelaskan hikmah dari sholat dengan benar. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Materi hikmah tentang sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, tentunya ingatan kita tertuju hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap kita sholat, kita melaksanakan setiap gerakan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang melaksanakan sholat pasti hatinya akan selalu merasa
tentram, tenang, ya. Tidak akan ada beban. Kenapa? Karena sholatnya hanya untuk Allah dan setiap sholatnya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Tentunya setiap laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan di rumah. Seperti yang kita ketahui, sholatnya seorang laki-laki itu di masjid, pahalanya itu sebenarnya 27 derajat. Tapi sebaik-baiknya perempuan sholatnya di rumah, ya. Boleh nggak perempuan sholatnya di masjid? Boleh. Boleh nggak laki-laki sholatnya di rumah? Boleh, tapi dalam keadaan undur syar'i atau dalam keadaan darurat. Kalau masih bisa jalan, sholatnya di masjid. Sholat itu memiliki banyak manfaat untuk kehidupan di dunia dan maupun di akhirat. Setiap sholat yang kita lakukan itu pasti memiliki hikmah sendiri, ya. Baik itu sholatnya yang berjamaah ataupun sholatnya yang di rumah, ya. Baik itu setiap sholat fardu ataupun sholat sunnah pasti memiliki hikmah tertentu. Baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain, untuk alam dunia juga ada manfaat, ya, ada hikmahnya. Dan sholat itu ternyata bisa menghapus dosa setiap muslim. Ibaratnya, kalau kita melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, ibaratnya kita mandi 5 kali. Kalau kita mandi pasti bersih nggak dari kotoran? Hah? Bersih ya? Begitu pun dengan sholat. Setiap kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka ketika kita melaksanakan sholat, maka dosa kita dihapus oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Ya. Dan selanjutnya itu harus dilakukan dengan kesadaran diri sendiri, tidak dengan paksaan. Jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat itu bukan karena diri sendiri, tapi karena disuruh orang tua atau karena ada butuh kepada Allah. Sholat yang kita lakukan harus dasar diri sendiri, harus dasar keinginan sendiri. Kenapa? Karena kita seorang hamba yang hanya butuh kepada Allah. Allah nggak butuh. Allah tidak membutuhkan sholat kita, tapi kita butuh sholat kita untuk menjaga kita dari api neraka. Berarti siapa yang butuh? Allah atau kita? Kita. Ya, ingat, sholat itu bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Karena sholat dapat menghapuskan dosa, sholat dapat menjaga kita dari api neraka. Siapa yang suka sholat? Alhamdulillah. Semoga hari ini yang sholatnya rajin, Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kalian. Ya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Anak saleh. Siap. Ya, kita akan lihat tayangan video berikutnya. Anak-anak soleh-soleh yang dirahmati Allah, hikmah apa saja yang terkandung di dalam sholat? Setiap sholat pasti ada hikmahnya, baik yang sholatnya di rumah, di sekolah, ataupun di masjid, baik yang sholatnya sendiri ataupun berjamaah di masjid. Ayo, dari kalian semua, ada yang tahu nggak hikmah dari sholat itu apa aja? Biar lebih jelas, Bapak akan jelaskan satu persatu hikmah dari sholat. Hikmah sholat yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan jalan untuk mengingat Allah. Aktivitas sholat merupakan bukti dari kecintaan seorang hamba kepada Allah. Karena barang siapa yang mencintai kekasihnya, maka pasti dia akan banyak menyebut nama kekasihnya tersebut. Begitu pula orang-orang yang beriman yang sangat cinta kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah lah zat yang pantas dicintai dan diingat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Toha yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Al-Quran surat Toha ayat 14. Hikmah sholat yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah sholat yang ketiga adalah disiplin waktu. Hikmah sholat yang keempat adalah hidup bersih.
Hikmah sholat yang kelima adalah hidup tertib dan teratur. Hikmah sholat yang keenam adalah bersikap rendah hati. Hikmah sholat yang ketujuh adalah hidup damai dan menyebabkan keselamatan. Hikmah sholat yang kedelapan adalah hidup menjadi tenang dan tentram. Hikmah sholat yang kesembilan adalah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Hikmah sholat yang ke-10 adalah memelihara diri dari perbuatan jahat. Hikmah sholat yang ke-11 adalah menghapus dosa. Dan hikmah sholat yang terakhir adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita balas dengan semua amal ibadah kita yang kita lakukan. Dengan sholat, setidaknya kita meminta hidayah dan rahmat dari Allah agar semua nikmatnya tetap kita syukuri. Tadi kalian sudah melihat materi yang telah disampaikan dalam video tadi. Sudah jelas semua? Oke, siapa tadi yang mencatat? Oke, Yes, mencatat berapa poin? 12. Ada lagi yang mencatat lain? Tidak ada. Oke, karena ada 2 orang yang mencatat 12 poin, yang lainnya tidak mencatat lengkap, ada hadiah. Coba sulit. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang Bapak akan membagi kalian kepada beberapa kelompok. Ya, kita akan berdiskusi. Nah, kalian sudah ada 3 baris ini. Ada kelompok 1 ya. Ini sudah menjadi kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Kita akan berdiskusi dan ini ada nomor diskusinya. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah silakan semuanya membuat barisan kembali sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan presentasi hasil dari diskusi kalian. Ya. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Itulah tadi hasil dari presentasi dan tanya jawab kita semua. Oke, insya Allah semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah? Oke, sedikit Bapak simpulkan bahwa Allah meminta kita untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam itu memiliki hikmah-hikmah tertentu atau memiliki manfaat-manfaat tertentu bagi hidup kita. Dan hikmah ini bukan hanya bermanfaat bagi kita pribadi, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain, bagi seluruh alam. Tentunya kita melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu adalah wasilah atau jalan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak mau bertanya, pembelajaran hari ini capek nggak? Enggak. Pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Alhamdulillah. Subhanallah. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan praktek ibadah sholat. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, itulah tadi pembelajaran di hari ini. Semoga setiap ilmu yang kalian dapat itu dapat diamalkan oleh kalian semua dan insya Allah menjadi ilmu yang berharga untuk masa depan kita semua. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari sama-sama tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.